Ada ngaku punya tanah, Pak. Nah, Indonesia begitu, Pak. Di Bandung itu Universitas Muhammadiyah, tanahnya adalah wakaf. Yang memberi wakafnya masih ada. Sekarang digugat oleh orang lain yang mengaku tanah itu. Indonesia, Pak. Karena ada orang yang hidupnya dari mafia tanah. Yaitu dia mainnya di pengadilan. Bapaknya kenapa lalai yang di MA udah menang tuh di PK-nya. Terlalu santai kalau terlalu bahagia tadinya udah menang. Itu. Oh. Mungkin karena ketidakngertian kita juga, Pak. Ya. Pengacaranya ganti. Pengacaranya ganti. Bukan ganti, kita nggak lanjut. Oh, harusnya dilanjut sampai PK. Ya. Itu. Iya. Pengacaranya nggak didampingi lagi. Ya. Ini berapa kepala keluarga nih yang harus pindah? Sekarang yang tinggal di sini lebih dari 50 kakak. 50 kakak. Lebih dari 50. Ya kalau dari sisi status hukum kan udah jelas mereka pemenangnya, Pak ya. Kalau hukum kan gimana, musalahmu bener ya hukumnya tetap hukum. Problem kan itu. Iya. Kan gitu loh. Kita benar. Tapi kalau kata hukum salah ya kita jadi salah. Kita pemilik, kata hukum kita bukan pemilik, ya kita bukan pemilik. Kayak dari itu, Pak. Nah. Kita mohon bantuannya, Pak. Gimana, saya lagi mikirin cara ngebantunya kan. Mana kemarin saya nurut Pak Ojat. Kak yang ngerti cara beracara. Ya, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin ketemu si pelaku penipuan karena ini jelas-jelas ditipu masyarakat. Ini yang pertama. Yang menipunya siapa? Si Suroso itu tinggal yang menjual waktu itu kan si Suroso. Yang menjual tanah ini ke warga. Ya. Terus dengan pasang kantor dan sebagainya. Itu si Suroso harus diketemukan, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun masyarakat harus bayar lagi, berarti mohon kebijakannya untuk harga yang terjangkau. Karena mereka minta bayar lagi sekarang. Minta bayar lagi. Minta berapa? 3 juta per meter. Walah, nggak akan kejangkau, Pak. Ya. Walah, nggak akan kejangkau, Pak. Ya. juga Tapi waktu itu ada satu keluarga yang sudah dia berani bayar lagi dulu itu, bukan dulu, kemarin 2000 Baru beberapa tahun ya, yang lalu 2020 2020 dia beli lagi dengan terpaksa. Jadi supaya dia mendapatkan ketenangan lah menurut beliau Pak Haji Anas namanya ya. Terus kemudian dia bayar lagi. Bayarnya 300 meter itu harganya 280 juta ya. 320 meter, harganya 280 juta. Berarti sekitar 875.000 per meter. Nah, sekarang kalau masyarakat suruh bayar seperti itu juga, insya Allah masyarakat akan siap disamakan dengan yang sudah kan itu ya. Yang sudah bayar 800. 875 per meter. Dan masyarakat juga. Kalau 800 masyarakat bisa. Siap. Memaksakan diri lah, Pak. Maksa iya, gimana daripada pindah nyari yang lain susah. Ya. Sebagian besar. Sebagian besar bisa, sebagian ada yang nggak bisa. Ya kalau 3 juta per meter kali 1.200 berarti 36 miliar. Ini juga belum harga pasarnya di sini, Pak. Harga di sini berapa harga pasarnya? Berapa tahun yang lalu Alfa aja beli cuma 1 juta per meter. Iya. Yang gugatnya sekarang di mana kedudukannya? Yang gugatnya di Kediri. Di Kediri. Kok di Kediri? Pakai pengacara ke sini. Enggak, artinya dia mengakui bahwa dia pemilik tanah ini memang pernah tinggal di sini. KTP-nya ada 3, Pak. Waktu perkara juga makanya kita dimenangkan di pengadilan negeri. Waktu digelar perkara, KTP-nya ada 3. Satu. Jadi, KTP-nya mana? KTP di Kerawang. Terus di mana lah alamatnya beda-beda, Pak. Istrinya 3 kali. Nggak tahu tuh, Pak. KTP-nya 3, satu Kerawang, satu. Ya Kediri, satu. Mana satu. lagi ada 2 tuh Kerawangnya. Logatnya Tapi di Jawa apa alamatnya Sunda beda. dia? Jawa Timur, Pak. Jawa. Oh, Jawa. Anehnya Pak, sesudah 10 tahun baru dia ngaku-ngaku nggak merasa menjual. Dia mengakunya Jadi, tidak merasa terjual. Iya, betul, Pak. Dia Masa sih 10 merasa tahun? pemilik tanah ini tapi tidak merasa menjual. Iya, Enggak, tidak dia pernah tanya menjual. dia punya tanah ini dari mana? Sudah, Pak. Kronologinya ada. Nah. Pada saat dia beli, tadi kan kita ceritakan ada aparat di sini yang ikut ke. Oh, dia pernah Bandung. beli emang? Beli dari siapa? Beli dari Haja Siti Halimah di Bandung. Beli dari Bandung. Memang waktu itu timnya juga ada diskusi bahwa tanah ini dibeli itu untuk dikapling. Di sini ada Haji Erianto yang ngaplingin ini. sama tim Ini yang yang punya. mengaplingkannya. Kita beli kapling dari sini. Ini Pak, ini orangnya. Nah, ini kita beli kapling dari ini. Ini yang Iya, punya. Ini yang kaplingin. Ini yang sekarang. Jadi waktu tidur satu kamar dia tuh, Pak. Ya, kita Di Bandung. enggak masyarakat beli dari Pak Erianto. Bukan, dari pengelolanya, Pak. Dari ini nih, Suroso. Oh iya. Masyarakat beli. Nah, ini pemilik awal, Pak. Ini yang Bu Haji yang punya. Bu Haji orang Kerawang. Bandung. Oh, tapi punya tanah di sini. Iya.
oleh Bu Haji dijual tanah ini ke Herianto, ya kan? Ke sini dijual, sah dijual. Herianto ini. Oke, oleh Herianto kemudian Dikaplingin sama Suroso. dikaplingin sama Suroso. Ini atas izin Herianto nggak Suroso kaplingin? Pastinya atas izin, Oke. karena mereka juga pada saat berbeli, mereka diskusi tanah ini setelah dibeli akan Oke. dikapling. Nah, kemudian dikapling. Iya. Setelah dikapling kemudian dibelilah oleh warga. Oleh warga. Dibelilah oleh warga. Setelah 10 tahun, 10 tahun ada yang ngaku. Herianto ini bilang Herianto ini bilang dia nggak tidak pernah merasa jual. menjual. Itu Pak masalahnya. Dan satu lagi Pak, Oh. yang penting Pak, Herianto tidak merasa menjual. Iya. Herianto tidak merasa menjual, tapi logikanya nggak mungkin dia nggak tahu selama hampir 10 tahun tanah sawah ini berubah jadi Sekarang bangunan. Surosonya di mana? Surosonya kita sudah laporkan Pak. Iya. Kan yang jual kaplingnya Suroso. Betul, Pak. Berarti kan Herianto sama Suroso harus ditemuin Ini dong. sengajanya Pak supaya kabur setelah 10 tahun nggak kelihatan baru dia nongol Heriantonya. Yang logis saja Pak. Kalau seandainya dia memang dia nggak menyuruh Enggak, andai Suroso. kata gini, dia kan pasti dengar nih tanah ini dikapling-kapling Betul, sama iya. Suroso. Nah, itu, Pak. Kenapa nggak dari dulu sama Betul, Herianto? nah itu. Makanya Pak, nggak mungkin aja Herianto. Heeh. Ini Pak RT bikin KTP di sini, Pak. Logikanya. Pak Herianto. Betul, Pak. Logikanya nggak mungkin Haji Herianto nggak tahu, karena Haji Herianto itu menantu mertuanya ada di sini Pak. LDI. LDI sini. LDI Kerawang. Dia anggota LDI. Iya Pak, dia ketua di Kediri Jadi kayaknya Pak. setelah kami terjadi seperti ini Pak, kami melakukan penyelidikan, ternyata Suroso itu adalah LDI-nya Cikarang. Cikarang. Mertuanya Herianto ini LDI-nya Kerawang, sedangkan Heriantonya sendiri LDI di Kediri. Oh. Jadi mereka ini tuh satu semuanya kumpulan anggota LDI. Ya, Betul, betul. Pak. Ya tinggal kumpul dong LDI sama LDI. Betul. Kan sama-sama ngembangin dakwah Islam, ya kan? Ini Islam nih urusannya. Orang-orang kehilangan tempat tinggal padahal dia sudah bayar. Ini kan titah agama yang harus kita bereskan. Ya kan? Agama kan itu intinya. Iya, Pak, gitu. Ya kan? Agama itu kan intinya itu. Hatinya toleran, kemudian hidup tidak boleh saling merugikan orang lain. Ya, andai kata pun ada peristiwa ini, aduh masa kita tega sih ngusir orang. Nah, sekarang Pak ininya di mana? Pak ininya Suroso. Pak ininya nih, Herianto. siapa? Heriantonya di Kediri. Di Kediri Pak. Yang di sini kuasa hukumnya. Iya Pak. Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukumnya Endang Suharta, tapi yang aktif ke sini Rudi BG. Oh, Rudi BG yang tipe sini. Kata kuasa hukumnya tetap harus 3 juta. Ya. Dan anehnya Pak, dia mengajukan PK ini sudah lewat waktunya Pak. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Itu apakah memang dibenarkan Pak? Susah, Pak.